Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami mahasiswa FEB UI. Ada saya Eri Setiawan, ada Pak Johannes, ada Mbak Ratna. Kali ini kita akan coba mempresentasikan hasil mini riset kita, ya, yang berjudul memahami loyalitas pelanggan melalui pengalaman merek dan manfaat relasional, ya. Kali ini kita akan mengambil insight dari customer-nya McDonald's seperti itu ya. Jadi mini riset ini akan menggambarkan bagaimana elemen pengalaman merek dan manfaat relasional ini berdampak pada loyalitas pelanggan terhadap McDonald's itu sendiri. Oke, next slide-nya. Oke, seperti kita ketahui bahwa industri fast food atau restoran cepat saji di Indonesia ini relatif meningkat ya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan data dari Statista ini menggambarkan bahwa pertumbuhan jumlah restoran ini cukup signifikan walaupun di tahun 2020 kemarin sempat turun, tapi secara overall ini menggambarkan kenaikan. Artinya adalah bahwa industri ini tetap berkembang positif di Indonesia. Salah satunya adalah McDonald's ya sebagai market leader dari restoran cepat saji yang ada di Indonesia. Oke, next. Oke, nah dalam riset ini ya kita akan coba melihat bahwa walaupun McDonald's sudah menjadi market leader dalam industri makanan cepat saji, ya akan tetapi mereka masih tetap perlu untuk menjaga loyalitas customernya, ya dibandingkan karena di sini ada beberapa kompetisi di antara para pemain dari industri makanan cepat saji ini. Ya, dalam konteks ini ada dua hal krusial yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Ya, di antaranya adalah relational benefit atau itu manfaat emosional dan sosial yang dirasakan konsumen dari hubungan berkelanjutan dengan brand, ya, seperti rasa percaya, pengakuan dan perlakuan khusus. Dan yang kedua adalah brand experience. Brand experience ini adalah bagaimana konsumen memahami merek dari aspek sensorik, afektif, intelektual dan perilaku. Nah, permasalahan utama yang akan diangkat dalam research ini adalah bagaimana brand experience dan relational benefit ini membentuk loyalitas pelanggan McDonald's di Indonesia ya. Jadi tujuan utamanya adalah memahami secara lebih dalam bagaimana brand experience dan relational benefit mempengaruhi loyalitas pelanggan. Kami juga ingin mengidentifikasi elemen-elemen apa saja yang paling berkontribusi terhadap ketertarikan pelanggan terhadap McDonald's itu sendiri. Oke, next. Oke, secara singkat mengenai company profile dari McDonald's itu sendiri bisa dilihat di sini bahwa pertama kali restoran ini berdiri di tahun 1954 dan didirikan oleh Ray Kroc. Ya, ini dia melihat ada restoran burger di California, kemudian itu menjadi titik awal berdirinya McDonald's dan menjadi besar seperti saat ini dengan memiliki kurang lebih 40.000 restoran di 100 negara. Nah, McDonald's sendiri merupakan restoran yang berasal dari Amerika Serikat ya dengan kapasitas marketnya sendiri sebesar 223 miliar US dollar, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ada beberapa menu-menu ikonik ya yang ada di McDonald's itu sendiri seperti Big Mac, Chicken Nugget, ya Happy Meals dan sebagainya. Dan sebagian besar restoran-restoran ini dijalankan melalui sistem franchise atau waralaba. Jadi uh, sebagian besar restoran yang ada di seluruh negara itu sistemnya waralaba tidak dimiliki oleh McDonald's itu sendiri. Oke, next-nya. Nah, dalam dalam melakukan mini research ini, ya kita mengacu pada studi terdahulu sebenarnya, yaitu yang menunjukkan bahwa pengalaman merek baik secara afektif, sensorik maupun intelektual, ya dapat membentuk persepsi positif konsumen. Selain itu, manfaat relasional, ya. Jadi ini manfaat hubungan baik, ya seperti rasa percaya, personalisasi, layanan dan perhatian dari brand berperan dalam menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Nah,
Studi terdahulu itu dilakukan berdasarkan literatur dari Dendis et al. Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa confidence benefit itu confidence benefit, social benefit dan special treatment benefit itu bisa merupakan bagian dari relational benefits. Kemudian juga ada beberapa komponen dari brand experience itu sendiri atau pengalaman merek, diantaranya sensory experience, affective experience, behavioral experience, dan intellectual experience. Nah, next, coba kita lihat berikutnya. Nah, dari beberapa komponen yang tadi disebutkan, yaitu ada 3 komponen di relational benefit dan ada 4 komponen di brand experience, semua komponen ini nantinya akan memiliki efek terhadap repurchase intention, ya. Kemudian juga ada efek terhadap willingness to pay more, dan ada efek terhadap word of mouth. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, dari total 7 komponen di total rasional dan brand experience ini yang akan memberikan efek terhadap 3 komponen akhir, yaitu repurchase, willingness to pay, dan word of mouth, sehingga total komponen yang akan kita teliti ya ada sejumlah 21 komponen di slide berikutnya. Next slide-nya. Nah, ini yang tadi kami sebutkan sebelumnya bahwa ada 21 komponen yang akan kita coba terjemahkan menjadi menjadi mini survei berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan, dan dari sini akan terlihat bahwa bagian mana yang akan memiliki pengaruh besar terhadap loyalitas konsumen McDonald's itu sendiri. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Ratna, silakan. Baik, izin melanjutkan. Untuk metodologi sendiri, kita menggunakan pendekatan berbasis survei, yang dimana kemarin kita sebar melalui WhatsApp. Kemudian dari hasil survei kemarin, kita mendapatkan 100 responden yang menjawab 31 pertanyaan melalui Google Form yang sudah kita sebar. Untuk sistem penilaiannya sendiri, kita menggunakan Likert dengan 5 poin, yang dari poin 1 sangat tidak setuju hingga poin 5 sangat setuju. Kemudian setelah selesai melakukan pengumpulan data melalui survei, kita melanjutkan dengan teknik analisis data. Nah, di sini kita menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan profil responden dan juga nilai rata-rata tiap variabel yang dilanjutkan dengan uji regresi linear berganda. Kemudian setelah itu, dari survei ini sebenarnya kita lebih memfokuskan konsumen McD yang ada di Indonesia dengan teknik samplingnya, purpose sampling, kriterianya pernah mengkonsumsi McDonald's, kemudian mengetahui dan merasakan pengalaman terhadap layanan di McDonald's. Nah, setelah selesai dilakukan survei, kita mendapatkan hasil bahwa mayoritas kemarin responden kami di laki-laki, walaupun ini sebenarnya nggak beda jauh ya, cuma di 59%, bedanya cuma di 8 orang dari yang perempuan, dengan edukasi rata-ratanya di sarjana, kemudian di diploma dan juga pasca sarjana, dan di rentang usia dominannya di 26 sampai 35 tahun. Kemudian dari hasil deskriptif ini juga kita ketahui bahwa dari hasil responden ini penghasilan rata-rata mereka di 6 sampai 12 juta per bulannya. Kemudian dari segi frekuensi, 91% responden mengunjungi McDonald's hanya 1 sampai 3 kali per bulan, dan hanya sebagian kecil yang datang lebih dari 4 kali dalam 1 bulan. Nah, dari pola ini mengidentifikasikan bahwa kunjungannya cukup reguler namun tidak terlalu intens setiap bulan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan
data analisis. Nah, dari data analisis ini kita mencoba menghitung nilai p-value dari 21 hipotesis yang sudah kita coba teliti sebelumnya. Nah, dari 21 hipotesis ini hanya 8 yang signifikan dalam responden McDonald's yang sudah kita coba. Nah, di mana nilai dari intellectual experience, kemudian ada behavior, dan juga confidence ini yang memiliki variabel paling kuat untuk mempengaruhi loyalitas pelanggan. Sedangkan untuk sensori dan juga nilai sosialnya sendiri cukup lemah atau beberapa juga yang bisa dibilang negatif. Nah, untuk selanjutnya, ini ada total pengaruh atau beta dari setiap variabel terhadap loyalty pelanggan. Nah, loyalty ini yang sudah dijelaskan sebelumnya ada 3 faktor, ada repurchase intention, willingness to pay more, dan juga word of mouth. Nah, dari sini kelihatan angkanya yang paling signifikan ada di confidence benefits, kemudian ada di behavior, dan juga intellectual experience. Nah, selanjutnya untuk pengaruhnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, di pengaruh terbesar itu ada di intellectual experience, yang artinya semakin konsumen merasa bahwa McDonald's menstimulasi pikiran atau menyampaikan makna, misalnya campaign atau edukasi yang relevan, maka semakin tinggi loyalitas mereka terhadap McDonald's. Nah, untuk poin kedua, didapatkan bahwa confidence benefit dan behavior experience ini kuat terhadap repurchase intention, yang artinya konsumen yang merasa percaya dan familiar dengan pengalaman interaksi fisik, misalnya kemudahan dalam proses pemesanan, mereka akan cenderung lebih loyal atau akan membeli ulang kembali si McD ini. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya. Ya, makasih Mbak Rana. Nah, di sini poin ketiga, kita dapat mengetahui bahwa sensori dan sosial tidak memberikan pengaruh signifikan, di mana berpengaruh negatif terhadap kemauan untuk membeli ulang, terus seperti kemauan untuk membayar lebih, dan word of mouth atau pembicaraan mulut ke mulut. Sedangkan dari social benefit-nya memiliki pengaruh negatif terhadap tadi pembelian ulang dan kemauan untuk word of mouth atau berbicara dari mulut ke mulut. Hal ini menunjukkan bahwa aspek seperti suasana, bau makanan, atau interaksi sosial bukan faktor utama dalam membangun loyalitas kepada pelanggan. Yang pas sendiri adalah special treatment dan efektif yang bersifat moderat, di mana special treatment dan effective experience menunjukkan nilai pengaruh yang berada pada kategori moderat secara angka koefisien, namun tidak signifikan secara statistik. Artinya pengaruh keduanya terhadap loyalitas pelanggan tidak dapat disimpulkan secara efektif, meskipun secara praktis berpotensi penting dan layak untuk diteliti lebih lanjut. Next. Adapun di sini kita bertiga memberikan kesimpulan, satu dari keempat dimensi brand experience tersebut, intellectual experience adalah yang paling konsisten dan signifikan, berpengaruh semua aspek loyalitas. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan kognitif seperti makna, pemikiran positif, dan persepsi nilai dari brand sangat penting bagi konsumen. Yang kedua, behavior experience dan sensory experience juga menunjukkan kontribusi terhadap repurchase intention, meskipun tidak sebesar intellectual experience. Ketiga, effective experience tidak memberikan pengaruh signifikan, artinya respon emosional saja tidak cukup untuk mendorong loyalitas pelanggan. Keempat, secara keseluruhan brand experience, terutama intelektual, lebih kuat dalam mempengaruhi loyalitas dibanding relational benefit. Next. Saran untuk McDonald's dalam penelitian ini adalah pendalaman intellectual experience. Kami menyarankan McDonald's untuk membuat kampanye pemasaran yang lebih edukatif dan relevan secara sosial. Di sini seperti tentang nutrisi sehat, lingkungan, dan kontribusi sosial yang dapat menarik ketertarikan konsumen sehingga dapat membuat stigma positif atau yang baik atas makanan cepat saji. Yang kedua adalah optimalisasi confidence dan behavioral experience. Kami menyarankan McDonald's untuk memperkuat layanan yang konsisten seperti kemudahan pemesanan, layanan cepat, sama yang produk terjamin. Selain itu penggunaan teknologi yang selalu tersedia ya, jangan sampai rusak, terus mengikuti kemajuan zaman ya seperti penggunaan AI. Yang ketiga, evaluasi kembali aspek sensori dan social experience, karena aspek sensori dan social experience terbukti kurang efektif, bahkan negatif dalam membangun loyalitas. Jadi di sini McDonald's perlu mengevaluasi kembali strategi ini.
Yang keempat, strategi diferensiasi melalui personalisasi marketing. Kami menyarankan McDonald's untuk memanfaatkan teknologi seperti big data dan AI guna memberikan penawaran persona untuk meningkatkan preferensi konsumen. Terus yang kelima, kita menguatkan digital marketing dengan konten yang relevan. Jadi di sini kita memberikan konten interaktif yang relevan bagi segmen usia 26 sampai 35 tahun. Jadi strategi ini berupa storytelling, kreatif, dan edukatif di media sosial akan menciptakan pengalaman positif yang memperkuat engagement dan loyalitas pelanggan. Terus yang keenam, sustainability dan responsibility marketing. McDonald's diharapkan dapat mengintegrasikan aspek sustainability dalam pemasarannya dengan menonjolkan komitmen terhadap kemasan ramah lingkungan dan pengolahan limbah makanan secara bertanggung jawab. Seperti kita ketahui kan banyak tuh kayak food waste dari McDonald's yang terbuang. Terus yang ketujuh, pendekatan holistik dan integratif dalam branding. Kami menyarankan McDonald's untuk menerapkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan semua elemen brand experience dan relational benefit secara harmonis. Next. Nah, di sini lampirannya bagaimana kita membuat list questionnaire dapat terlihat ya di sini. Ada beberapa poin di situ, 1 sampai 3 sampai 4, 6, 7, 9 sampai 10. Terus sini pertanyaan strongly disagree sama strongly agree. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah hasil perhitungan menggunakan aplikasi Smart PLS. Lanjut lagi. Oke, di sini referensi dari kami menggunakan beberapa referensi ya dari Brackus and Smith, terus Dandis, Henning, McDonald's Indonesia, buku Salomon, dan Statista. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat diterima oleh teman-teman semua.